Shalom, Bapak Ibu pencinta suara kebenaran. Senang kita dapat bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu kita pada kesempatan ini. Mari saya mengajak setiap kita saat ini untuk mengambil waktu sejenak, mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kita datang kepada Tuhan dengan segenap keberadaan kita kesempatan ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang boleh Kau berikan bagi kami satu kali lagi dapat bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu pada kesempatan ini Tuhan. Kami mau belajar kebenaran-Mu, namun sebelumnya izinkan setiap kami untuk datang menyembah-Mu Bapa. Kami bawa segenap keberadaan kami kepadamu Tuhan. Kami minta ampun kepadamu untuk setiap hal yang kami masih lakukan yang mendukakan hatimu Tuhan. Ampuni setiap ketidaktepatan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan kami datang menghadap-Mu. Jamah setiap kami, perbaharui setiap kami Tuhan. Kami memerlukan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yahweh nama-Mu, Kau yang kupuji, Kau yang kupuja, Kau yang kusembah. Yahweh nama-Mu Maha mulia, yang maha besar, tiada yang sama. Yahweh nama-Mu, Kau yang kupuji, Kau yang kupuja, Kau yang kusembah. Yahweh nama-Mu Maha mulia, yang maha besar, tiada yang sama. Nama-Mu kudus, kudus, kuduslah Tuhan dari kekal sampai kekal. Hanya Engkau Allah yang benar, Allah Israel yang maha esa. Selamanya Bapa kekal kami, yang maha tinggi. Selamanya Bapa kekal kami, yang maha tinggi. Mari Bapak Ibu kembali datang kepada Tuhan. Panggil namanya, Yahweh nama-Mu. Yahweh nama-Mu, Kau yang kupuji, Kau yang kupuja, Kau yang kusembah. Yahweh nama-Mu Maha mulia, yang maha besar, tiada yang sama. Nama-Mu kudus, kudus, kuduslah Tuhan
hanya Engkau Allah yang benar, Allah Israel yang Maha Esa. Selamanya Bapa kekal kami yang Maha Tinggi. Selamanya, selamanya Bapa kekal kami yang Maha Tinggi. Namamu kudus, namamu kudus, kudus, kuduslah Tuhan dari kekal sampai kekal. Hanya Engkau Allah yang benar, Allah Israel yang Maha Esa. Selamanya Bapa kekal kami yang Maha Tinggi. Selamanya, selamanya Bapa kekal kami yang Maha Tinggi. Selamanya, selamanya Bapa kekal kami yang Maha Tinggi. Selamanya Bapa kekal kami yang Maha Tinggi, yang Maha Tinggi, yang Maha Tinggi, yang Maha Tinggi. Kami bawa hormat kami, pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Ku bawa korbanku, hati yang mengasihimu. Ku menghormatimu Bapa, segenap jiwa. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Ku bawa korbanku, hati yang mengasihimu. Ku menghormatimu Bapa, segenap jiwa. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi
Mari Bapak Ibu bawa korban kita. Ku bawa korbanku, hati yang mengasihimu. Ku menghormatimu, Bapa, segenap jiwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Bapa kami di dalam surga, betapa kami mengucap syukur atas seluruh peristiwa kehidupan yang kami alami. Melalui semua itu, Tuhan mendewasakan kami. Dan melalui semua itu, Tuhan beracara dalam hidup kami. Berkati pemberitaan firman-Mu, agar kami memperoleh nasihat, tuntunan dan arahan dari Tuhan sendiri, untuk kami jalani menapaki hidup kami ke depan, sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Diserahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bacaan firman Tuhan dalam ibadah tengah minggu kali ini terambil dari surat 1 Petrus 1 ayat 13 hingga ke-19. Bacaan firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Petrus 1 ayat ke-13 hingga ke-19. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bacaan dari surat 1 Petrus yang sudah kita bacakan tadi merupakan bagian dari surat Rasul Simon Petrus yang sebenarnya ditujukan secara khusus kepada orang-orang pendatang. Orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, tersebar di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Namun surat tersebut juga dapat ditujukan kepada kita. Surat tersebut juga dapat ditujukan kepada orang-orang Kristen atau ditujukan kepada orang-orang percaya masa kini. Orang Kristen atau orang percaya yang telah dipilih sesuai dengan rencana Allah dan menerima percikan darah Tuhan Yesus Kristus. Dari sekian banyak pesan yang disampaikan melalui 2 surat Petrus ini, ditujukan kepada pendengarnya. Dan Rasul Petrus mengawalinya dengan satu nasihat yang terdapat pada ayat 15 dan ke-16. Nasihat kepada para pendatang, nasihat kepada orang-orang percaya yang dituliskan oleh Rasul Petrus mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalimat pada ayat ke-16, kalimat yang berbunyi sebab ada tertulis, menunjukkan adanya pernyataan yang sama yang sudah ada sebelumnya. Pernyataan kuduslah kamu sebab aku kudus setidaknya terdapat pada 4 ayat dalam Perjanjian Lama. Inilah yang disebut bahwa sebab ada tertulis, sudah tertulis. Setidaknya ada 4 ayat yang menyatakan tentang kuduslah kamu sebab aku kudus. Dalam Perjanjian Lama kita dapat menemukan di dalam kitab Imamat pasal ke-11 ayat 44, Imamat 11 ayat 45, Imamat 19 ayat kedua, dan Imamat 20 ayat yang ke-7. Saudaraku, bunyi ayat dalam Imamat 11 ayat ke-44. Firman Tuhan berkata, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Pernyataan pada kitab Imamat 11 ayat 44-45 ini sebenarnya dilatar belakangi oleh firman Allah kepada Musa dan Harun berkaitan hukum najis serta tahir berkaitan dengan binatang atau hewan yang boleh dimakan dan dijauhkan
atau tidak boleh dimakan. Jadi latar belakang pernyataan kitab Imamat ini, khusus pada pasal 11, 44, 45 ayatnya, dilatar belakangi oleh hukum boleh makan binatang ini, jangan makan binatang ini, dan lain sebagainya. Sedangkan pada Imamat 19 ayat 22, firman Tuhan berkata, "Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel, dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus." Berbeda dengan ayat sebelumnya, pada Imamat 19 ayat yang kedua ini dilatar belakangi oleh hukum yang mengatur relasi, baik relasi kepada Allah maupun relasi kepada sesama manusia. Sedangkan pada Imamat 20 ayat yang ketujuh, Imamat 20 ayat ke-7 firman Tuhan berkata, "Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pernyataan kekudusan pada ayat ini dilatar belakangi oleh adanya penyembahan kepada berhala, penyembahan kepada dewa Moloch, serta perilaku dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Itulah konteks pada pembacaan kitab Imamat tersebut. Itulah latar belakang konteks historis, yang mana pernyataan kuduslah kamu sebab aku kudus dituliskan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebenarnya Tuhan Allah sedang menetapkan standar kekudusan yang khusus diberitakan pada kitab Imamat yang harus dikenakan oleh umat Israel berdasarkan hukum yang secara ketat mengatur kehidupan mereka. Hukum atau peraturan tentang makanan, hukum atau peraturan tentang relasi dengan manusia, hukum atau aturan relasi kepada Allah, tata peribadatan, hari-hari perayaan, dan syariat keberagamaan lainnya. Pada prinsipnya, hukum atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah pada konteks kitab Imamat tersebut baik adanya. Baik adanya karena membawa ketertiban, membawa kedisiplinan, seraya berdampak positif bagi kehidupan umat Israel kala itu. Namun untuk umat pada masa perjanjian baru atau umat orang-orang percaya masa kini, Rasul Petrus menuliskan nasihat, menuliskan satu ajakan agar hendaklah kita orang-orang percaya menjadi kudus. Agar kita orang-orang yang terpanggil sesuai dengan panggilan keselamatan menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kita orang-orang percaya. Saudaraku, pernyataan nasihat pada 1 Petrus 1 ayat 15. Sebetulnya kalimat yang sudah jelas. Kalimat nasihat yang sudah clear. Dan yang sebenarnya tidak memerlukan penafsiran yang mendalam. Bahwa hidup orang percaya yang telah terpanggil serta telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus menjadi kudus dengan standar Allah. Sudah jelas dan clear bahwa orang percaya yang menerima keselamatan dari Tuhan Yesus wajib hidup kudus sesuai dengan standar Allah.
Tentunya kekudusan yang dimaksud dalam 1 Petrus tersebut bukan berkaitan dengan persoalan makanan, peraturan soal makanan atau minuman. Kekudusan yang dimaksud juga bukan berkaitan dengan pembasuhan tangan atau kaki, tata peribadatan, perayaan hari-hari tertentu, dan syariat agama lainnya. Tetapi yang dimaksud dengan kekudusan di sini adalah berkaitan dengan cara hidup, berkaitan dengan tingkah laku atau perbuatan orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Hal ini sejajar dengan 1 Petrus 1 ayat yang ke-17, di mana Tuhan Allah akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Apakah perbuatannya dalam kecemaran, ataukah perbuatannya dalam kekudusan, yang masing-masing akan menerima upah atau ganjaran. Bapak Ibu, segala hal yang kita lakukan, segala hal yang kita perbuat, itu akan mendatangkan konsekuensi. Apa yang kita katakan baik atau buruk akan mendatangkan konsekuensi. Begitupun dengan perbuatan akan mendatangkan konsekuensi. Dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. 1 Tesalonika 4 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dengan demikian kekudusan itu adalah peragaan hidup. Peragaan kehidupan dari seseorang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Kehidupan atau perilaku hidup yang jauh dari kecemaran. Perilaku hidup yang jauh dari kenajisan. Dan terjemahan firman Tuhan yang lain adalah uncleanness, atau jauh dari ketidakbersihan, khususnya dalam hal moral. Semua perilaku tersebut harus diusahakan. Jauh dari kecemaran, jauh dari kenajisan, jauh dari ketidakbersihan, khususnya dalam hal moral, harus diusahakan oleh orang percaya. Harus dikerjakan oleh orang percaya. Mengapa kita harus lakukan seperti itu? Karena Allah yang kudus tidak dapat didekati oleh orang-orang manusia yang rusak moralnya. Allah yang kudus hanya dapat didekati oleh orang-orang yang kudus juga perilakunya. Allah yang kudus hanya dapat didekati oleh orang-orang yang suci perilakunya. Sekali lagi saya sampaikan, semua perilaku tersebut harus diusahakan oleh orang-orang percaya karena Allah itu kudus. Allah yang tidak memiliki celah dan tidak ada kepalsuan, tidak ada kenajisan padanya. Dan apa yang berlaku bagi Allah juga berlaku bagi umatnya. Ini menjadi kalimat penting Bapak Ibu. Apa yang berlaku bagi Allah juga harus berlaku bagi umatnya. Dalam konteks pemberitaan firman Tuhan kali ini adalah Allah yang kudus, maka umatnya pun harus kudus. Malah bagian firman Tuhan yang lain dalam Matius 5 ayat 48. Firman Tuhan berkata, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ada kesejajaran. Ada kesejajaran dalam firman Tuhan ini. Bahwa hidup orang benar, anak-anak Tuhan harus sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Sempurna dan kudus dalam seluruh perilaku.
sempurna dan kudus dalam seluruh perbuatan dan moral yang sama dengan Allah Bapa. Bapak Ibu, memiliki hidup kudus sama seperti Tuhan Yesus dan sempurna seperti Bapa adalah harga mati. Kudus seperti Tuhan Yesus dan sempurna seperti Bapa adalah harga mati yang harus dikenakan oleh orang-orang percaya, yang harus dikenakan oleh anak-anak Allah, dan harus dikenakan oleh orang Kristen masa kini. Kita tidak boleh dan tidak bisa menurunkan standar hidup keserupaan dengan Kristus dan kesempurnaan seperti Bapa ini. Kita tidak boleh dan tidak bisa menurunkan standar ini. Jika standar kekudusan dan kesempurnaan perilaku tidak tepat seperti yang Tuhan Yesus peragakan ketika ia mengenakan tubuh daging, maka sebenarnya hal ini membuat kematian, pengorbanan, dan kematian Tuhan Yesus menjadi sia-sia. Mengapa? Karena orang yang telah diselamatkannya tidak kunjung memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya memahami, saya mengerti bahwa kalimat-kalimat yang saya sampaikan sebelumnya terkesan idealis, serta jauh dan sulit dalam praktiknya. Bagaimana untuk menjadi serupa seperti Tuhan Yesus, bagaimana untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Nampaknya seperti kalimat-kalimat populis. Kalimat-kalimat yang jauh dari kesan idealis dan tidak mudah untuk mempraktikannya. Malah kadang-kadang sebagian orang berkata, tidak mungkin manusia bisa sempurna seperti Bapa. Tetapi firman Tuhan jelas berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa. Saya tahu, saya bisa memahami bahwa kalimat-kalimat tersebut terkesan idealis, serta jauh dan sulit untuk dipraktikkan. Saya menyampaikan hal ini bukan sekedar melihat dan menilai kehidupan dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Namun saya juga mengukur keadaan diri sendiri. Betapa tidak mudahnya mempraktikkan kekudusan hidup seperti yang Tuhan Yesus kenakan. Saya tahu tidak mudah, bahkan banyak orang juga berkata mustahil. Untuk menjadi serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa adalah hal yang mustahil. Tetapi jelas-jelas firman Tuhan berkata bahwa kesempurnaan di dalam Bapa itu bisa kita capai. Dalam kaitannya untuk memenuhi segala perintah dan kehendak Bapa nampaknya sekali lagi mustahil. Tidak mungkin. Seperti fragmen cerita orang kaya yang diminta untuk melepaskan harta dan membagikannya kepada orang miskin. Mustahil. Tidak mungkin. Namun sekali lagi firman Tuhan tanpa berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyatakan bagi manusia hal ini tidak mungkin. Mungkin bagi manusia hal ini mustahil. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin, termasuk perihal kekudusan ini. Pernyataan Tuhan Yesus ini dalam Injil Matius 19 ayat 26. Injil Matius 19 ayat 26 hendaknya menjadi motivasi, pendorong bagi orang percaya bahwa hidup kudus, hidup tidak bercela, dan hidup memenuhi kehendak Bapa dapat dimungkinkan. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus Kristus bukan sesuatu yang mustahil, serta dapat dipraktikkan.
Hendaknya kita mempercayai apa yang Tuhan Yesus sampaikan ini. Bahwa hidup memenuhi kehendak Bapa bukan sesuatu yang mustahil. Hidup dalam ketaatan penuh kepada Bapa dapat dipraktikkan. Jangan kurang atau tidak mempercayai perkataan Tuhan Yesus bahwa setiap orang yang percaya, yang mengasihi Allah dimungkinkan. Orang percaya yang mengasihi Allah dimungkinkan untuk memiliki kualitas hidup kudus dan sempurna dalam perilaku, perbuatan, serta moral Allah. Kuncinya adalah kita harus mengasihi Allah. Kuncinya adalah kita harus mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Allah akan menjaga kekudusan hidupnya dengan menjauhkan diri dari percabulan. Orang yang mengasihi Allah pasti menjaga kekudusan hidupnya dari perilaku-perilaku yang jahat tentunya. Firman Tuhan menyampaikan bahwa orang percaya yang menjaga kekudusan hidupnya pasti menjauhi diri dari percabulan. Menjauhi diri dari perseteruan. Menahan diri dari perselisihan. Mematikan diri dari iri hati. Menahan amarah. Kepentingan diri sendiri. Jauh dari roh pemecah. Jauh dari kedengkian dan perilaku-perilaku jahat lainnya. Jadi saudaraku, jika hidup keagamaan Kristen kita, tidak lebih baik dan masih melakukan hal-hal tersebut, serta jauh dari kekudusan, maka perihal masuk dalam kerajaan Allah menjadi mustahil. Dan jauh dari harapan serta menjadi impian semata. Bapak Ibu, mari kita lihat dan periksa keadaan kita. Apakah kita masih menyimpan perkara-perkara yang jahat di dalam hidup kita? Seraya dengan terbuka dan jujur, kita berurusan dengan Allah pencipta langit dan bumi. Untuk sesegera mungkin membereskan perilaku moral kita yang masih berantakan ini. Agar kita diperkenan masuk dalam kerajaan Allah menjadi sebuah kenyataan dan bukan menjadi impian. Dengan demikian, menjadi kudus dalam seluruh perilaku, menjadi kudus dalam perbuatan, dan kudus dalam moral Allah merupakan perintah yang tidak dapat ditawar. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya kalau kita perhatikan seluruh perintah Allah yang ada di dalam Alkitab, itu sebetulnya tidak memberikan kita beban sebetulnya. Perintah dan kehendak Allah itu bukan ingin menekan, apalagi mengancam kehidupan orang percaya. Justru perintah yang Tuhan sampaikan, yang Allah Bapa sampaikan melalui Alkitab, ingin menjaga kita orang-orang percaya, agar bisa bersamanya satu kelak nanti dalam keabadian. Perintah yang Allah sampaikan yang akan membawa anak-anak Allah dilayakkan masuk ke dalam kerajaannya. Jadi perintahnya benar-benar menguntungkan bagi orang-orang percaya. Bukan ancaman, bukan tekanan, apalagi beban. Seperti bunyi ayat dalam Roma 8 ayat 18. Surat Roma 8 ayat 18 firman Tuhan berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu, mungkin saat ini engkau menderita sengsara
untuk terus dan tetap memeragakan kekudusan hidup dengan sikap mengalah atas satu kejadian peristiwa. Mungkin dengan mengalah engkau dianggap rendah. Dengan mengalah engkau dianggap salah. Tetapi untuk menjaga kerukunan antara kau dan aku, menjaga kerukunan antara sesama, saudara bersedia untuk disalahkan. Saudara bersedia untuk menjadi pendamai atas situasi yang tidak mengenakan. Engkau tidak membalas cacian dengan makian. Sekalipun engkau punya kesempatan dan alasan untuk membalas cacian tersebut dengan makian, tetapi engkau tangguhkan. Engkau tidak membalas cacian dengan makian. Sebaliknya, engkau menunjukkan kasih seraya menaikkan doa bagi kebaikan dan ketulusan kepada sesamamu. Mungkin engkau juga menanggalkan amarah. Engkau melepaskan harga dirimu. Engkau menanggalkan perasaanmu demi kepentingan orang lain. Serta engkau berusaha menjadi pendamai atas perselisihan demi keselamatan saudaramu. Sekalipun engkau rugi menghadapi hal-hal tersebut, tapi engkau tetap menjadi pendamai atas perselisihan demi keselamatan saudaramu. Di lain sisi, janganlah engkau menderita karena dosa. Janganlah engkau menderita karena kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan serta belum terselesaikan. Oleh karenanya saya mengajak Bapak Ibu sekali lagi dengan tulus, mari lihatlah hidup kita masing-masing. Apakah masih ada noda-noda kekafiran? Apakah masih ada titik-titik kejahatan yang masih belum terselesaikan? Apakah masih ada dosa, kesalahan, pelanggaran yang masih tersimpan serta belum terselesaikan? Jika demikian, maka kemuliaan yang Allah janjikan menjadi jauh dari kenyataan karena engkau masih menyimpan hal-hal jahat yang belum terselesaikan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jika Bapak Ibu mendapati diri melakukan kesalahan, masih ada pelanggaran, masih ada dosa yang kita sembunyikan, maka bergegaslah untuk menyelesaikannya. Berubahlah sesegera mungkin, bereskanlah sesegera mungkin. Namun, ketika engkau telah menyelesaikan perkaramu kepada Tuhan, ketika engkau telah menyelesaikan perkaramu kepada sesamamu manusia, tetapi engkau masih menderita aniaya, engkau masih dipersekusi, engkau masih dihukum, dan engkau tidak membalasnya secara demikian, maka bunyi ayat dalam Roma 8 ayat 18 tadi berlaku atasmu. Roma 8 ayat 18 itu berlaku atasmu. Kemuliaan yang akan dinyatakan kelak tidak sebanding dengan penderitaan yang kau alami sekarang ini. Kita akan menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan hal itu adalah hal yang sangat luar biasa. Kita menantikan momen-momen seperti itu dengan menjaga hidup dengan kekudusan standar Allah. Saudaraku, Bapak Ibu, Saudara sekalian, lihatlah peragaan hidup kudus yang Tuhan Yesus teladankan. Ketika Tuhan Yesus masih mengenakan tubuh daging. Ia yang berkuasa untuk mematikan orang, tetapi ia membangkitkan. Tuhan Yesus yang berkuasa menulahi orang, tetapi ia menyembuhkan. Tuhan Yesus yang berkuasa untuk memanggil malaikat seraya menghukum tentara Romawi dan imam-imam kepala, tetapi ia mengampuni dan melupakan kesalahan orang-orang tersebut.
Lihatlah peragaan hidup dalam kekudusan yang berbau harum di pemandangan Allah Bapa. Teladan dan peragaan hidup yang Tuhan Yesus telah contohkan menjadi bau yang harum di pemandangan Tuhan. Saudaraku, orang biasanya berusaha untuk harum di pemandangan orang, tetapi dia lupa dia harus harum di pemandangan Tuhan. Menjadi orang kecil, menjadi orang sederhana, tetapi bersih dalam perilaku, tetapi bersih dan benar dalam perbuatan adalah orang-orang yang akan menjadi kenamaan di kerajaan Allah. Saudaraku, jangan memandang dirimu rendah, kecil, sederhana. Tetapi engkau yang kecil, engkau yang sederhana, tetapi memiliki perilaku yang benar, perilaku yang kudus. Engkau akan menjadi orang-orang yang menjadi kenamaan di kerajaan Allah. Sebab mengapa? Hidupmu harum di pemandangan Tuhan. Sekalipun Allah mempercayakan kepadamu nama yang besar, Allah mempercayakanmu harta yang melimpah, dan Allah mempercayamu dengan segala fasilitasnya, ia tidak merasa memiliki itu semua. Mengapa? Karena Tuhan cukup bagiku. Kekudusan Tuhan adalah segalanya. Sebaliknya, ia akan menggunakan apa yang dimilikinya untuk mendatangkan kemuliaan Allah, untuk mendatangkan keharuman dalam pemandangan Allah. Kenapa kita melakukan hal itu, Bapak Ibu? Karena kita sadar dan tahu bahwa apa yang melekat pada kita saat ini, baik itu kekayaan, posisi, gelar, dan lain sebagainya, akan dilepaskan satu kali masa. Kita sadar dan mengerti, jangan sampai kita salah dan keliru dengan apa yang kita miliki. Jangan sampai perilaku perkataan kita membelakangi Tuhan dan mengabaikan perintahnya. Saudaraku, jika kita mendapati dan menyadari bahwa hidup kita dengan seluruh perilakunya masih banyak yang mengecewakan hati Tuhan, jika Bapak dan Ibu melihat keadaan kita masing-masing dan menemukan banyak perilaku yang mengecewakan hati Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Mengapa? Ketika engkau mendengar kebenaran ini, artinya Tuhan masih memberikan waktu dalam kesabarannya. Oleh karenanya bergegaslah untuk memperbaiki. Bergegaslah untuk berubah. Bergegaslah, jangan berlambat untuk memiliki kehidupan yang kudus seperti Allah kudus adanya. Jika hal-hal tersebut saudara segera lakukan, maka saudara adalah orang-orang yang paling berbahagia. Jika kita menuruti segala kehendak Allah, kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Mengapa? Saudara dan saya, kita semua yang hidup dalam kekudusan Allah akan dipandang layak dan pantas menjejakkan kaki untuk masuk dalam kerajaan Bapa, langit baru dan bumi yang baru. Saya segera menutup pemberitaan firman Tuhan ini dengan pembacaan dalam surat Ibrani 12 ayat 12 hingga ke-14. Ibrani 12 ayat 12 hingga 14. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat mengejar kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Betapa beruntungnya kami mendengar kebenaran ini, seraya mendorong kami untuk bergegas berubah dari kehidupan lama kami, dari kehidupan jahat kami. Kalau Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan saat ini, betapa beruntungnya kami. Oleh karenanya kami tidak ingin berlambat dalam mengubah diri, khusus dalam konteks kekudusan ini. Agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk peribadatan tengah minggu ini. Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.